nanti bareng sama Mbak Fadila yang merupakan owner dan managing director New Donald Eco Family. Beliau merupakan lulusan sarjana biologi, sekarang aktif dan menyukai seni kerajinan tentu saja, dan dia berusaha apa namanya, dia mencoba mendirikan batik tulis tinta Najma. Nah, pada tahun 2016 hijrah ke Karanganyar, terus memutuskan untuk menghadirkan brand baru yang New Coca Eco Family ini pada tahun 2018 sebagai bentuk ekspansi usaha tinta tanah. Sebuah brand yang mengusung spirit for sustainable, eco-friendly, dan natural dengan tagline "With passion is healthier body plus healthier mind plus healthier body". Kalaupun bikin batik juga meminimalisir warna gitu supaya Santi. Santi. Kadang juga pesen kain bisa. Nanti ngukur satu-satu. Oke. Jadi penjahit ya. Penjahit ya. Oke. Per bulan aja. Per bulan sekitar. Paling kalau atasnya 50.000. Biasanya kalau jari biru kayak gitu lebih, kan birunya itu lama, biasanya sama. Jadi kurang lebih sekitar 50.000. Yang simpel. Ya, yang simpel sehari bisa 2. Kalau sampai lembur ya. Kalau gamis itu berapa? Gamis kalau cuma biasa sampai 60. Yang mayat sendiri atau ada orang? Saya sendiri. Oke, berarti semua mengerjakan sendiri. Dirjen ya? Dirjen nanti ya? Lebih pilih tuh banyaknya ke apa itu garment. Ya, kalau seperti saya kan ibaratnya harus halus lah, jahitannya rapi, harus pas body juga, kan ukur satu-satu. Jadi kadang tuh lulus SMK langsung pilih apa, kerja di garment ya, pabrik. Perusahaannya kayak gitu. Iya. Masih coba. Ini untuk setoran. Yang saya untuk sehari-hari. Oke, jadi ini jahitnya apakah mesin yang besar? Kan ada mesin besar Juki atau something gitu, atau masih mesin singer yang lama yang masih di oglek gitu. Nah, mesin dulu kan awalnya saya di sekolah itu kan apa itu dibayarin ke saya. Terus dikasih tuh mesin butterfly, tapi udah pakai dinamo. Oke, jadi udah punya mesin yang ini ya, mesin awal lama usaha tapi pakai itu. Terus kan kalau jahit harus punya obras ya. Sama mesin obras. Terus kalau sekarang sudah saya tambah mesin Juki. Oh, jadi mesin terus sama obras. Mesin kancing buat kancing, ya buat pasang kancing dan sepatu ya. Benang 3. Yang biasa. SD. TK besar. Ditinggal-tinggal nggak apa-apa. Tadi siang juga nanya saya pulang dulu. Oh, deket ya? Pengennya ya bisa ada karyawan, terus nambah orderan kayak gitu, nambah peralatan juga. Untuk punya karyawan kan paling nggak harus tambah mesin jahit. Oke, tambah mesin jahit ya. Terus apa lagi yang pengen gitu? Pengen banget punya mesin itu. Pengen mesin itu apa, portable itu yang bisa untuk ngitik, bisa untuk bordir. Kan kalau kadang kan minta bordir apa itu nempel. Iya. Oke, iya. Harus keluar. Mbak Santi tahu nggak kekurangan diri dari Mbak Santi itu sebenarnya apa? Coba sebutkan 3. Terus kelebihannya dibandingkan yang lain tuh coba sebutkan 3. Bisa dibilang itu apa ya? Rada isinan lah. Isinan apa tuh malu? Misalnya malunya apa? Kalau ngomong ya apa ya? Lebih banyak diam sih. Oh gitu, iya. Malu-malu ngobrol sama orang lain gitu. Oke. Makanya jahit ya. Ya. Cepet ya gitu. Maksudnya disuruh cepet-cepet nggak bisa. Iya, Itu jadi bikin stres atau jadi bikin kesel atau apa? Enggak, Mas. Biasanya kalau jahit kan nggak boleh kesusu. Oh gitu, ya. Jadi harus benar-benar nyantai lah. Ya, intinya nggak bisa disuruh cepet gitu ya. Nggak bisa disuruh terburu-buru. Gitu. Memang harus fokus pelan-pelan. Oke, jadi khusus nggak bisa disuruh terburu-burunya kan khusus yang jahit ya, kalau pakai feeling. Nah, ini mungkin bisa dibantu dengan yang ini Mbak, yang suka bersih-bersih. Soalnya berpengaruh, ya kan?
Kalau rumahnya bersih, tempat jahit bersih, rapi gitu, pasti mood terus ya kan? Nah, ya enggak. Nah, jadi coba mungkin kalau lagi nggak moody, lagi kesel, nah coba beres-beres. Nanti pasti kalau lihat yang rapi-rapi, yang bersih-bersih, nanti moodinya pasti naik lagi. Ya, ya. eh, eh, bukan aku bukan bilang kekurangan, tapi itu kelebihan ya, karena memang menjahit itu maunya kan rapi, itu kelebihannya Mbak Santi malahan sebenarnya gitu ya, maunya rapi, maunya perfect, maunya sempurna gitu ya. Nah, itu sebenarnya jadi kelebihannya Mbak Santi gitu. Kemudian kalau pemalu sih udah bisa diganti dengan ya udah nggak usah terlalu banyak, ini udah baik aja. Nah, oke. Kemudian tadi yang saya lihat tadi ada SDM juga. SDM sebentar. Nah, untuk tadi harga itu berapa menit mengerjakan? Kalau dari awal motong sampai jadi sehari itu bisa 2 kadang 3 itu kalau nggak pakai mayat kayak Itu gitu. mulai jam berapa aktivitas? Biasanya jam 8 saya. Mulai jam 8 pagi sampai jam berapa? Jam 4 kadang kalau Jam belum 4. selesai ya tak selesaikan sampai jam Sampai 5. lembur. Ya. Oke. Pernah nggak ngerjain sampai malam? Kalau banyak order. Kalau banyak orderan. Tapi maksudnya sama tetangga kiri kanan nggak masalah? Nggak masalah. Jadi maksudnya tidak kan ada kalau tetangga ojo ngoyo gitu kan apa dan sebagainya gitu, nggak masalah. Sorry, satu hari itu kira-kira 2 sampai 3 baju. Oke, itu sudah sama motong ya. Nah, kalau misalnya mungkin nggak ini ditingkatkan lagi dengan kondisi Mbak Santi sendiri? Udah mentok. Kenapa? Kemampuannya segitu. Oke. Nah, iya. Oke. Bajunya beda-beda ya. 2 3 sampai 3 baju. Kalau misalnya bajunya sama. Contohnya tadi yang seragam yang harganya 20.000 per piece tadi. Ya kan? Misalnya itu kan saya berarti sama. Misalnya katakanlah ukuran M ada 20 piece, ukuran L ada 20 piece. Itu kan nggak pakai ukur-ukur ya. Nggak pakai ukur-ukur, tinggal sudah ada pola, ya kan, sudah ada pola ininya. M itu polanya ukurannya berapa, tinggal dibikin sekali potong 20 piece gitu kan. Sekali potong biasanya. Atau satu-satu, tetap satu-satu. Iya, soalnya pakai gunting. Enggak pakai mesin. Oke, berarti harus punya alat tambahan adalah tadi peralatan apa namanya? Sanggit-sanggit nggak? Murah juga harganya. Ini lebih murah. Kalau bahannya katun? Iya. Kalau ini Untuk bahannya tambah lagi. Itu cuma ongkos oh beli gitu. ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya nanti ada pegawai yang mau bekerja, itu kan tadi dibilang anak-anak SMK apa namanya maunya kerja di pabrik gitu. Itu UMR-nya berapa di sana? Daerah sini kalau Sragen 1.900.000. 1.900.000. Nah, kalau misalnya ada pegawai yang dibayar mereka kerja di tempatnya Mbak Santi, bayarnya berapa? Per piece, rencana untuk dibayar apa per piece atau per bulan? Kalau saya inginnya Per piece jadi gitu. modelnya kayak apa ya, hasilnya dapat berapa baju ya itu Ya jahit saja. Pokoknya yang potong Mbak Santi ya, alat gitu dari kan. saya semua. Jadi dia cuma jahit saja kan. Nah, ini kita hitungannya juga supaya anak ini mau kerja di tempatnya Mbak Santi. Kalau dengan 1,9 juta itu berarti sehari berapa? Mau kerja di tempatnya Mbak Santi, nah gimana supaya dia dapatnya angkanya segini juga. Jadi dia mikir udah deket gitu kan, nggak kemana-mana. Kalau dia cuma sehari ngerjain 1-2 baju dapatnya 30.000, dia mikir mendingan gue kerja di pabrik. Nah, untuk 80.000 per hari berarti dia harus berapa baju? 5 kali 15.000 berapa? 75.000. Nah, kalau 75.000 ini masih hampir menyamai, ya kan? Dia bisa sambil leren. Kalau di pabrik kan nggak bisa leren kan? Ada shift, ya kan? Shift malam. Nah, ini keunggulannya, gitu kan? Shift malam. Kalau kerja sama Mbak Santi, aku memang sedikit lebih murah.
dapat tuh sehari 75.000, tapi aku bisa leren gitu kan, aku bisa sebentar ke rumah gitu, anakku mau main ke tempatnya Mbak Santi, oh ya anakku baik-baik aja misalnya gitu. Nah jadi ini gimana caranya supaya sehari bisa dapat 5 piece ini anak. Nanti mungkin juga bisa, tapi nggak bisa ya kayaknya. Kenapa nggak bisa? Kalau saya sendiri sih nggak mampu sehari 5 piece. Kan dia cuma jahit nggak motong. Oh iya. Ya kan dia kan cuma baik jahit, jadi Mbak Santi bagian motongnya aja dia cuma jahit. Kira-kira memungkinkan nggak itu anak mengerjakan itu, atau mungkin awal-awal mungkin nggak sampai segitu ya kan, mungkin anak-anak baru-baru lulus SMK, nah mungkin awal-awal 3 buat dia 15.000 kali 3, satunya sehari dia dapat 45 piece untuk anak-anak baru, masih worth it lah. 10 baju mungkin nggak jahit aja, mungkin kan. Nah berarti kita harus cariin, bantu dia cari orderan, terus nanti Mbak Santi mungkin awal-awal mengerjakan sendiri ya kan, tapi nanti anak magang sehari dapat 10 baju yang ya kan, toh cuman jahit aja, benangnya biasanya sama, kalau udah begini kan nggak usah ganti benang. Kalau yang ini yang mana tadi yang Mbak Santi satu baju 2-3 baju kan harus ganti benang, harus kancing, ganti obras, bener kan. Nah kalau ini kan udah dia main merem aja jadi gitu, kerah dulu ya hari pagi, nanti sore lengan gitu kan, udah bisa begitu ya enggak. Malah mungkin bisa ini apa namanya seminggu gitu berapa puluh baju gitu kan, biar supaya gampang, mungkin kerah dulu awal-awal gitu kan, lengan dulu, besok sambung semuanya gitu kan. Nah gitu, nanti kalau sudah ada yang rapi atau misalnya ada 2 atau 3, nanti kan tinggal bisa dipilih 2 anak ini mana yang bisa naik step selanjutnya ya. Catatan ini penting sekali untuk nanti untuk perencanaannya Mbak Santi. Jadi sudah punya target di bisnis plan-nya ini bahwa ini. Nah nanti tinggal bagaimana caranya gitu, karena kita akan mencoba membantu untuk akses bagaimana ya supaya ini, apakah nanti ada misalkan ada pelatihan apa, ada kegiatan workshop misalkan, oh gimana sih mengakses pinjaman, atau bagaimana sih menjalin kolaborasi. Jadi mungkin mesinnya nggak punya Mbak Santi, tapi kan maksudnya katakanlah di sini dengan 200 sampai 300 piece itu bisa katakanlah 4 sampai 5 model baju ya kan, yang sederhana. Nah untuk seperti ini, kalau misalnya seandainya ini sudah ada, ininya sudah siap, maksudnya tenaganya kira-kira udah kebayang, yang pernah Mbak aku ya sebenarnya mau cuman gitu, udah ada nggak kebayang di sekitar